Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nana Agustina. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswi aktif di Universitas Terbuka Purwokerto, Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menceritakan pengalaman saya tentang tutorial online pertama saya. Setelah saya melewati kegiatan OSMB dan juga PKBJJ, selanjutnya kita akan memasuki ke tahap pembelajaran ya, karena saya memilih online ya, full online, jadi saya mendapatkannya melalui tutorial online atau biasa disingkat dengan tutor. Di universitas terbuka ini ada 3 cara kita mendapatkan pembelajaran ya. Yang pertama itu ada TTM atau tutorial tatap muka, yang kedua TWeb atau tutorial webinar, yang ketiga itu tuton, tutorial online. Dalam tutorial tatap muka atau TTM itu pelaksanaan pertemuan langsung antara dosen dan juga mahasiswa di kelas fisik untuk mendiskusikan materi. Jadi kita datang ke kampusnya. Biasanya kegiatan ini dilakukan setiap hari Sabtu atau Minggu, fleksibel ya. Bagaimana kalian mengambil jadwalnya ya, tergantung kesibukan kalian masing-masing. Untuk durasinya biasanya 8 kali pertemuan dalam 8 minggu. Dengan tugas pada pertemuan ketiga, kelima, dan ketujuh. Kehadirannya, mahasiswa harus hadir minimal 5 kali pertemuan untuk mendapatkan nilai. Jadi kalau kalian mengambil TTM ini, kalian harus sering hadir ya. Kalau bisa jangan absen karena mempengaruhi nilai yang akan kalian dapatkan. Penilaian TTM adalah 70% dari nilai tugas dan 30% dari partisipasi kehadiran dan keaktifan. Jadi kalau kalian datangnya rajin itu mempengaruhi nilainya ada 30% ya. Jadi kalau bisa kalian itu harus berangkat terus dalam kegiatan TTM ini kalau kalian mengambilnya TTM. Yang kedua, TWeb atau tutorial webinar. Pelaksanaan ini adalah TTM atau tutorial tatap muka yang dilakukan secara daring melalui aplikasi seperti Microsoft Teams. Jadi kita seperti melakukan Zoom kayak gitu ya teman-teman. Fungsinya sama seperti TTM, hanya saja dengan format virtual ya teman-teman. Yang ketiga, tutorial online atau tuton. Ini yang saya ambil karena saya mengambil full online, jadi saya mengambilnya tutorial online. Pelaksanaan tutorial online ini kegiatannya secara daring melalui web resmi UT yaitu e-learning UT. Memungkinkan mahasiswa mengakses materi dan diskusi kapan saja. Jadi waktunya itu fleksibel. Kalau kalian memang sempatnya bukanya pagi, kalian bisa bukanya pagi. Kalau kalian sesempatnya siang, kalian bisa bukanya siang ya gitu ya teman-teman. Mengambil materi ini jadi benar-benar waktunya itu fleksibel. Kalau kalian sudah mulai bekerja, kalian bisa mengambil pembelajaran dengan cara tuton ya, tutorial online. Untuk tuton ini biasanya kita, atau kemarin ya, pengalaman saya kemarin tuton pertama itu kita akan disuruh membuka tuton tugas-tugas online itu melalui web resmi e-learning ya, e-learning dengan cara kita masuk ke e-learning UT, lalu kita memasukkan nomor NIM, nomor induk mahasiswanya, kemudian kita masukkan passwordnya. Setelah itu, setelah masuk ke situsnya kita akan seperti ini teman-teman ya. Ini karena saya masih semester awal, jadi ini masih kosong semua ya teman-teman. Nanti kita ambil pendukung belajar nih. Kalian kalau pakai HP bisa, pakai laptop lebih mudah sih ya teman-teman. Kita klik yang bagian tutorial online ya. Di sini ada teman-teman nih. Kita klik lagi, nanti di sini akan keluar tugas-tugasnya apa aja ya teman-teman. Dalam semester awal ini untuk prodi PGSD ada 5 modul yang harus dipelajari. Yang pertama bahasa Inggris, yang kedua literasi karakter dan kepramukaan, yang ketiga pendidikan agama Islam, dan yang keempat pendidikan kewarganegaraan serta pendidikan olahraga. Untuk kita contohkan saja, kita ambil yang apa ya di sini ya, agama Islam ya. Kita klik bagian kelas yang agama Islam ya. Kita kelihatan nggak ya? Kita klik kelasnya, nanti di sini ada pendahuluan sesi 1. Jadi setiap modul itu ada 8 sesi, setiap
satu sesi itu kalian bisa mengakses selama 1 minggu. Jadi setelah 1 minggu itu kalian tidak bisa kembali mengakses sesi itu karena sudah melewati batas maksimal ya, batas waktunya. Jadi kalian harus benar-benar membuka Tuton itu waktunya kalian itu senggang, jadi bisa mengerjakan tugas dengan lancar ya teman-teman. Yang pertama kita nanti akan masuk ke pendahuluan. Di sini nanti ada sambutan dari tutornya ya, dari dosen-dosen kita. Ada perkenalan, sambutan, serta sedikit pendahuluan tentang materi yang akan kita peroleh. Yang kedua yang paling penting itu kita harus mengisi daftar hadir ya teman-teman. Pertama perkenalan dulu teman-teman. Di sini nanti ada forum perkenalan. Ini nanti kalian isi ya. Ini sangat penting ya untuk memulai pembelajaran. Kalian akan mengisi forum perkenalan, diklik aja. Nanti di situ ada kotak yang harus kalian isi dengan perkenalan, misalkan nama dari prodi mana, ya seperti itulah ya teman-teman. Setelah itu kita akan masuk ke tata tertib dan juga masuk ke sesi satunya ya teman-teman. Di dalam sesi 1 sebelum kita melakukan pembelajaran, nanti kita ada daftar hadirnya teman-teman. Ini yang paling penting ya, daftar hadir. Ini yang ada gambar orang sedang menulis di papan tulis ya teman-teman. Itu harus kalian klik karena ini yang nanti menentukan nilai. Jadi kalau kalian mengisi tapi tidak ada daftar hadirnya, itu tidak ada nilainya ya teman-teman, kecuali untuk pembelajaran yang banyak tugas apa yang misalnya banyak praktek seperti penjaskes dan kepramukaan, itu tidak ada daftar hadirnya ya teman-teman. Itu untuk prodi BGSD. Kalau untuk prodi yang lain bisa nanti tanya di kolom komentar ya teman-teman. Kita bisa berbagi pengalaman lewat video ini. Setelah kita mengisi daftar hadir, di sini nanti ada materi-materi yang harus kita pelajari ya teman-teman. Ini nanti kita baca. Lalu setelah kita mempelajari materi, kita akan disuruh atau ditugaskan untuk melakukan diskusi. Di sini ada diskusi 1. Kita tinggal menjawab pertanyaan dari dosen kita, lalu kita mengisi jawaban kita di forum diskusi ini. Ada juga kuis ya, untuk kuis banyak yang nggak ada soalnya, nggak tahu error atau gimana gitu ya, banyak yang soalnya nggak keluar tapi ada juga yang keluar. Tapi untuk kuis, kata dari salut saya itu katanya tidak mempengaruhi nilai. Jadi yang mempengaruhi nilai hanya kehadiran dan juga diskusi, itu yang sangat penting ya teman-teman. Untuk kuis ini untuk pembelajaran kita saja, lebih memantapkan tentang materi yang kita pelajari. Jangan lupa kita klik selesai, nanti ya ada persentasenya. Jadi selama sesi 1 itu kurang lebih presentasinya sekitar 10 sampai 14 atau 15% ya teman-teman. Jadi jangan takut kalau belum 100%. Soalnya pengalaman dari Tuton kemarin banyak banget yang takut, kok saya belum 100%, kok saya baru 14%, baru 6% ya gitu ya teman-teman. Kata dari salut saya, kalau mau 100% itu kalau udah 8 sesi kita lakukan ya teman-teman. Mungkin 1 semester itu baru 100%, malah katanya ada yang bilang walaupun udah selesai semua tapi tidak 100%. Nggak tahu itu ya teman-teman, karena saya belum mengalaminya. Terus setelah itu kita nanti bisa mengetahui nilai kita ya teman-teman. Di sini ada dashboard nih, ada tulisan nilainya. Ada pilihan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi kalian bisa memilih mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya teman-teman. Nih, ini ada tombol bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kita klik yang bahasa Indonesia aja ya teman-teman, biar lebih memudahkan kita. Lalu kita pilih kelasku ya. Di sini ada kelasnya apa aja. Untuk nilainya nanti keluar nilainya. Untuk nilainya nanti ada di kolom diskusi itu keluar apa enggak ya. Kalau saya nilainya udah keluar di bagian nilai ya teman-teman. Nanti di bagian nilai itu ada nilai kita bisa mengeceknya di situ. Karena ini baru awal saya melakukan tutorial online ya, jadi masih banyak bingung-bingung, sering tanya-tanya ke sana kemari ya teman-teman. Jadi kalau kalian punya grup, kalian jangan lupa menggunakan grup kalian itu sebaik mungkin untuk berbagi atau mendapatkan info-info yang penting tentang UT ya teman-teman, atau tentang perkuliahan kalian.
Demikian saja cerita saya atau pengalaman saya tentang tuton pertama saya, teman-teman. Jika kalian ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu atau info-info yang ingin kalian sampaikan, bisa kalian komen di bawah ya teman-teman. Terima kasih. Dengan video ini semoga kita bisa saling berbagi atau memberikan semangat ya sama mahasiswa agar perkuliahan kita semakin lancar ya teman-teman. Salam sukses, semoga kita bisa lulus atau wisuda tepat waktu. Terima kasih. Bisa kalian komen di sini mau video tentang apa, insya Allah nanti saya buatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.